Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Youth Denpo Channel masih berada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beliau juga seorang dancer, yang hebatnya lagi beliau juga seorang penulis. Nanti kita akan gali potensinya. Tentunya akan memberikan inspirasi kepada diri semua, memberikan motivasi bagaimana kita hidup mempunyai arti di masyarakat. Kita akan langsung aja kita sapa. Selamat sore Mbak Sian. Selamat sore Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya ini. Kita juga senang banget Mbak Sian meluangkan waktu untuk kita datang ke sini, kemudian berbagi kasih kepada teman-teman supaya yang ada di sana. Namanya yang lengkap Mbak Rosiani T. Chandra ya? Iya betul. T-nya itu apa Mbak Rosiani? T-nya itu Cuacah, Rosiani Cuacah Chandra. Oh, ya panjang juga namanya ya. Iya. Nah, Mbak Rosiani, sebelum kita bicara masalah penulisan di dalam buku Jerat Dansa ini, apa yang membuat Mbak Rosiani tiba-tiba kok senang dengan dansa? Itu gimana ceritanya itu? Iya, awal mulanya itu kira-kira kurang lebih 9 tahun yang lalu. Oh, 9 tahun yang lalu. Saya dan suami itu mendapatkan undangan pernikahan di Bali yang di Bali. Ada acara dansanya. Jadi hal ini yang memicu saya dan suami untuk belajar dansa karena rasanya menyenangkan kalau di acara pernikahan kita bisa berdansa. Nah, itu awal mulanya sih sebenarnya. Lalu awalnya saya tidak tahu bahwa dansa ballroom itu sedemikian rumit dan sedemikian tanpa akhirnya. Saya pikir dengan belajar sesaat saya udah bisa gitu. Betul, ternyata dalamnya laut, seberapa dalam saat kita itu saya tidak tahu. Ternyata ketika saya dan suami menekuni itu ternyata banyak sekali hal-hal falsafah kehidupan yang terkandung di dalam berdansa. Ya, nah hal-hal tersebut juga yang membuat saya semakin tertarik untuk mendalaminya. Dan sejak saat itu, setelah usai acara pernikahan, saya tidak berhenti lagi. Jadi terus melanjutkan belajar dengan suami, tetapi dengan berjalannya waktu karena suami tidak terlalu banyak waktu untuk rutin belajar, kami hanya sesekali aja berlatih bersama. The rest, sisanya itu saya berlatih dengan seorang guru gitu. Nah, dari pengalaman belajar ini, saya itu juga orang yang senang menulis sejak dulu dari SD. Saya kira pelajaran mengarang itu sudah menjadi favorit. Jadi di luar dansa, saya dulu tuh sering menulis dan saya kumpulkan di catatan, di blog, waktu zamannya masih blog. Jadi tulisan saya tuh banyak tercecer. Lalu untuk menyambut ulang tahun saya yang ke-60, saya mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang topik dansa. Itu saya kumpulkan menjadi sebuah buku yang diberi judul Jerat Dansa. Keren. Jadi keren. Buku ini berisikan sebenarnya fiksi, tapi itu saya kumpulkan dari teman-teman, dari orang-orang yang saya temui, kemudian inspirasi dari lantai dansa juga, apa yang bisa saya dapatkan pada saat belajar dansa, karena ternyata belajar dansa itu bukan hanya melatih otot tetapi kita perlu memikirkan yang lebih dalam. Apa
falsafah di balik Balik itu. filosofisnya ya. Filosofinya itu sangat banyak yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Terutama tentang komunikasi dan relasi. Relasi. Iya, begitu. Sangat setuju, Mbak. Baru sangat setuju. Nah, itu berapa lama bisa terbit ini? Sebenarnya ini kan isinya 15 cerpen. 15 cerpen. Jadi setiap cerpen itu saya tidak menyediakan waktu khusus untuk menulisnya, cuman hanya pada saat akhir pekan di mana saya senggang. Kira-kira mungkin 2-3 tahun yang lalu saya mulai mengumpulkan. Nah, ini terkumpul ada 15 cerpen gitu. Tetapi sebagian itu bercerita juga tentang kuda karena saya juga hobi kuda. Karena di hobi berkuda ini juga sebenarnya basicnya juga komunikasi dengan dimana kalau dansa kan komunikasinya dengan partner kita. Betul. Kalau berkuda itu komunikasi dengan kudanya. Jadi ada kesamaan di situ gitu. Jadi itu yang saya lebih sulit mana? Berkomunikasi dengan kuda atau dengan sama partner dansa? Kalau saya bilang lebih agak sedikit sulit dengan partner dansa. Aduh, iya. Karena kalau dengan hewan, dengan kuda, sebenarnya kita kuda itu sangat memahami apa yang kita mau juga gitu loh. Sedangkan kalau partner dansa itu kan kita sesama manusia itu punya pikiran ego yang masing-masing. Betul. Jadi itu ya sedikit mudah yang berkuda ya. Meskipun kalau secara teknik sama susahnya sih. Sama susahnya ya. Iya. Mestinya kalau sama partner lebih mudah harusnya ya, karena sama-sama punya logika, sama-sama punya rasionalitas gitu ya. Iya, tapi untuk mensejajarkan visi yang kita sama bersama gitu. itu kan kita berhadapan dengan benturan juga ya dan tentang komunikasi itu saya ada cerita di sini, cerpen di situ. Jadi antara lain di cerpen yang berjudul Dengan Peluh dan Air Mata. Jadi itu artinya pada saat kita belajar couple itu banyak sekali yang perlu kita toleransikan gitu ya. Mungkin itu. Wah, ini menarik. Nah, Mbak Rosiani ini cuma ini aja nih, wacana aja. Kira-kira bisa nggak dimungkinkan ini cerpen ini dibikin satu skenario, kemudian oleh teman-teman Om Joni dibuatkan film pendek, kan lebih menarik sepertinya. Saya kira sangat mungkin ya. Karena dari cerpen ini kan bisa dikembangkan lagi untuk narasi-narasi film pendek mungkin ya. Karena di situ saya tuliskan dialog-dialog, kemudian kontroversi juga ada, konflik juga ada ya. Tetapi passion dansa itu juga akhirnya yang menyatukan gitu. Wah, keren ya. Di samping dancer juga kemudian sebagai cerpenis ini. Nanti biar Om Joni pelajari semua, siapa tahu bisa dibikin skenario terus dibuatkan film pendek. Film pendek itu kan nggak lama, paling lama 20 menit. Tapi bisa menyampaikan kepada negeri ini sesuatu yang bermanfaat. Iya. Nah, Mbak Rosiani, sudah berapa dansa yang dikuasai? Saya lebih khusus belajarnya standar ballroom. Jadi itu ada 5 dansa ya. Betul. Waltz, foxtrot, tango, quick waltz dan quick step. Ya. Betul. Itu. 5-5-nya ya. 5-5-nya. Itu kalau kompetisi udah pernah 5-5-nya? Kalau kompetisi, kalau kebetulan di kategori senior itu biasanya hanya 3 kategori ya. Yaitu waltz, foxtrot, dan tango ya. Betul. Jadi kalau yang 2 lagi itu biasanya kita menarikannya di acara social dance ya. Tetapi juga pada saat latihan tetap dilatih gitu. Diasah terus ya. Kalau itu latihan di mana kalau di Bandung? Kalau di Bandung saya latihannya di Bumi Sangkuriang. Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang itu memang sudah menjadi heritage club yang mensupport acara dansa dari zaman Belanda dulu.
karena itu kan merupakan klub Societate Concordia zaman dulu yang tinggal satu-satunya di Indonesia, Indonesia sekarang. ya. Dulu ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Medan. Nah itu sekarang tinggal Tinggal di satu-satunya. Bandung ya. Di Ya Bandung. itu. Seminggu berapa kali? Saya latihan seminggu 2 sampai 3 kali. Ya biasanya pagi jam 7 sebelum kerja. Latihan mandiri atau dibantu guru? Sama guru. Siapa gurunya Mbak Rosi? Guru saya adalah Ibu Ciamailan sama Pak Denny. Oh Denny. Denny Rohendi, iya. iya. Rohendi ya, betul. Ya betul. itu. Tetapi kadang-kadang saya berguru juga ke Jakarta. Atau kalau ada guru dari luar. Di luar. Gitu, ya. Kalau ke Jakarta kemana? Erwan? Kalau di Jakarta dulu sih sama almarhum Pak Joni Sucipto ya. Oh, ya. Joni. Ya, kemudian sama almarhum Jack Wong. Oh, Jack, ya. Kemudian terakhir dengan Pak Denny yang di Denny sepatu DNK. Iya, betul itu. Ya. Jadi dan juga berguru sama Pak Marvin yang dari Filipina. Oh, Marvin. Ya, Marvin. Ya, saya kira kita belajar bisa dari siapapun sih. Yang penting betul. kita bisa mengolah apa yang kita apa yang dapatkan. diberikan, apa yang dapat, betul. Itu aja sih. Betul. Buat saya guru sama aja semua. Betul. Hanya mengarahkan kita. Betul. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Rosiani ini. Mulano nggak heran kalau tulisannya bagus. Karena memang guru-gurunya memang bagus-bagus semua yang Om Deddy tahu. Di situ ada Joni, teman, kemudian Malvin, teman dari Singapura, kemudian Jack, sudah almarhum kedua yang saya sebutkan tadi, Joni dan Jack. Kalau Malvin kelihatannya masih ya? Masih ya? Ada di sini. Oh, di sini? Sedang ada di sini. Ya. Malvin, kemudian siapa yang terakhir tadi? Pak Denny. Oh, Denny DNK. Ya, betul. Iya. Ya. Kalau Ko Denny, biasanya tuh Ko Denny terus ngikuti saya punya channel ini. Iya. Ini ada muridnya Iya, bikin buku Ko Denny ya. Nanti next time aku ke Jakarta sekalian Ko Denny kita podcast bareng. Iya. Nah, Mbak Rosi Adi, bikin ini tuh berapa lama kemudian tuh bisa terbentuk menjadi buku yang cantik gini? Saya itu mulai mengumpulkannya itu 2021 sejak bulan Juli. Itu memang tulisan-tulisan itu sudah ada di folder-folder saya, ya, tapi kan perlu saya kumpulkan, saya edit, kemudian ada 1-2 tambahan gitu. Jadi kira-kira kemarin sebelum tahun baru itu sudah terbit dan ini nanti mau launching ya? Menyambut ulang tahun saya yang ke-60. 60. Iya. Bicara di mana nih? Ya mungkin di keluarga saja di gitu keluarga. ya, sama nanti kalau ketemu teman-teman saya bagikan kepada teman-teman ya. Di Bandung ya berarti ya? Di Bandung. Di Bandung. Ya. Mestinya di launching di teman-teman aja di Jakarta. Ya mungkin ada kemungkinan sih masih dalam proses nanti. Mungkin akan saya bagikan juga ke teman-teman di Jakarta nanti. Betul. Karena saya mengharapkan dengan tulisan ini teman-teman pedansa bisa mendapatkan inspirasi. Betul. Jadi lebih mengajak mereka untuk berpikir bukan hanya olah otot tetapi juga mengajak olah rasa, olah pikiran. Ya jadi ya itulah kenikmatannya di situ. Betul. Sih. Saya sangat setuju sekali sama Mbak Rosiani karena dansa itu memang ada filosofisnya. Iya. Jadi kalau kita tuh dansa standar, kita awalnya sudah salah, pasti di belakang kita akan salah. Iya. Saya setuju sekali dan terima kasih banget ke Om Deddy dapat buku. Nanti Om berikan kepada Om Joni kameramen, mungkin bisa dipelajari. Siapa tahu bisa dibikinkan suatu skenario dan kita bisa bikinkan film pendek. Jadi paling enggak, karena jujur aja kita lemah di inventarisir. Jadi ketika teman Om Deddy akan membuat film Majapahit pun harus berangkat ke Netherlands untuk mencari data-data yang ada di zaman itu, padahal itu milik Indonesia. Nah ini kita sudah punya, diawali oleh Mbak Rosiani ini. Om Deddy harapkan pedansa yang lain ada yang seperti Mbak Rosiani ini, jadi kita punya inventaris ya.
Baik, Mbak Rosiani, sebelum kita akhiri dialog ini, nggak pernah belajar Amerika Latin sama sekali? Enggak, saya Sama sekali? sama sekali enggak. Kalaupun saya bisa menari Latin itu hanya karena di floor aja kalau di bawah. Jadi saya memang mungkin tertariknya ke ballroom, standar ya? standar ballroom. Dan benang merah dari buku ini sebenarnya itu saya ingin menyampaikan tentang belajar komunikasi dan relasi. Kalau kita belajar ballroom itu kan couples ya. Betul. Jadi hal komunikasi dan relasi itu bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Seperti take and give, Betul. kemudian falsafah yang lain yang bisa Anda temukan nanti di buku ini. Ya. Betul. Itu, ya. Nah, ini Mbak Rosiani, orang Dansa di Indonesia kan banyak. Terus gimana kalau umpama cara mendapatkan buku ini, kalau umpama ada yang kepingin gitu gimana? Bisa, ini sebenarnya untuk awalnya saya mencetak itu untuk dibagikan ke teman-teman. Teman-teman. Tetapi ini juga buku ini udah ada ISBN-nya, sudah jadi kalau ada yang mau memberikan sebagai hadiah kepada teman-temannya, saya menjualnya satunya 80.000, bisa ya? pesan ke saya. Oke. Atau ke Om Deddy. Tuh teman-teman semua. Ya, ke Om Deddy aja pesannya. Ini harga 80, tentunya nanti kalau bisa langsung ketemu sama penulisnya, harganya tentunya dengan spesial. Iya. Maaf, launchingnya tanggal berapa? Tanggal 16 Januari ini ya. 16 Januari. Iya. Berarti pas 62 tahun ya? Pas 60 ya. 60 tahun teman-teman semua. Iya. Jadi cepet aja pas launching aja dihubungi. Iya. Nanti ada hadiah khusus ya. Sebagai ungkapan syukur saya juga sebenarnya. Karena selama ini saya menari juga banyak mendapat support dari teman-teman, dari keluarga. Jadi ini sebagai wujud ungkapan syukur saya. Sama-sama Mbak Rosiani. Ya. Ini by the way percetakannya ini Pohon Cahaya. Iya, di Jogja. Oh. Halo Pak Sasongko. Pak Sasongko, nih aku dapat narasumber. Aku kaget juga ini. Kok Pohon Cahaya? Pak Sasongko itu satu keluarga itu murid saya. Jadi dia memang punya percetakan Pohon Cahaya. Gitu. Dan hubungan emosi saya sama Pak Sasongko itu nggak karu-karuan ya. Maksudnya nggak karu-karuan itu sangat positifnya. Jadi kita udah kayak keluarga. Jadi anaknya dia tuh dari Vicky, kemudian siapa saya bawa ke Malaysia bisa champion, ke Singapura champion, namanya Edo, dan Edo sekarang menjadi bass, kemarin di Asia dia juara 1 juga. Ini pemilik dari Pohon Cahaya ini. Kebetulan ya. Ya, sudah digariskan ketemu sama orang-orang yang berkualitas. Saya juga dipertemukan sama percetakan ini. Tadinya atas rekomendasi teman. Saya juga nggak mengenal langsung. Nggak mengenal langsung ya? Ini owner dari ini Pak Sasongko. Ya alhamdulillah nanti saya ketemu di Jogja saya bisa sampaikan. Tapi juga dia suka nonton acara saya. Oke. Terus Mbak itu Rosiani sebelum memberikan statement, mungkin memberikan coba harapan apa yang diinginkan oleh Mbak Rosiani terutama untuk pedansa-pedansa di Indonesia, baik itu yang masih muda maupun yang senior. Kedua juga untuk teacher-teachernya. Agar karena kita tahu bahwa dansa di Indonesia secara kuantitas itu sudah cukup membanggakan. Sekarang yang kita harapkan sebagai orang tua adalah bicara kualitas. Nah, apa harapan dari Ibu Mbak Rosiani untuk pedancer dan untuk teacher-teachernya? Kalau harapan saya sih terutama untuk atlet-atlet muda itu perlu dibina dengan baik agar bisa menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas ya.
Jadi artinya itu harus mendapatkan bimbingan latihan yang secara teknik yang betul, Betul. agar bisa menari dengan benar, Betul, ya. betul, Jadi betul. soal bagus itu kan relatif. Relatif, betul. Tetapi harus dengan benar, dengan teknik yang benar. Betul, itu. betul. Kemudian yang kedua, kalau untuk pedansa senior, saya mewakili yang senior. Saya pikir dari kita mungkin yang diharapkan itu yang pertama adalah kesenangan dulu, ya. Betul. Happiness dulu. Jadi tidak perlu mengejar prestasi, bukan suatu tujuan utama. Betul. Tetapi kegembiraan dan rasa syukur kalau kita bisa menari dengan baik itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Betul. Kalau toh itu mendapatkan apresiasi di pertandingan, itu adalah bonus. Betul. Iya, jadi supaya kita menari itu dengan tanpa beban. Ya, jadi kita ya apa yang kita cari sebenarnya dengan menari ini, dengan usia sudah seniors, ya kesenangan, ya, dan olahraga tentunya. Itu jadi prestasi sebenarnya bukan menjadi tujuan utama buat saya, ya. Tapi itu pesan saya sih. Adik-adik semua, ya. basic dikuatkan, kemudian juga belajar yang betul supaya hasilnya betul. Kemudian kan masa lomba itu masa nomor sekian, yang penting satu gitu, lakukan dengan senang, dengan benar. Tentunya nanti mesti ada reward, ada apresiasi dari yang melihatnya. Nah itu kan Mbak Rosiani tadi untuk dancernya. Untuk pesan untuk teachernya gimana nih? Untuk teacher, saya pikir teacher kita sudah cukup berkualitas, ya. Artinya kembali lagi kepada statement saya tadi, sebenarnya siapapun guru itu sebenarnya itu hanya mengarahkan kita. Betul. Tapi kita sendiri sebagai murid itu harus menggali, harus bisa mengolahnya juga, dan mengkoordinasikan otot kita dengan pikiran kita. Nah, itu sebenarnya udah bukan tugas guru, tapi adalah kemauan kita sendiri, gitu. Bagaimana apa yang kita understand itu kita terapkan ke otot kita, sehingga itu menjadi sebuah gerakan yang benar. Nah, itu memang mudah diucapkan, tetapi memang sulit apalagi untuk yang senior, ya kan. Kalau untuk anak-anak muda mungkin lebih mudah. Nah, jadi buat adik-adik sekalian, jangan kalah sama yang senior. Jadi tetap berlatih dengan tekun, disiplin. Yang penting tuh disiplin dan berkesinambungan. Jadi kalau soal belajar dansa ini tidak bisa hanya hari ini iya, besok enggak, itu tidak bisa, harus terus ya. Sama seperti orang belajar main piano. Ya. Itu juga harus tekun. Continue, ya. Continue. Itu aja sih. Oh iya, satu lagi sebelum membuat statement yang mau Om Deddy tanyakan, apa disiplin ilmu Mbak Rosiani kok bisa nulis, kemudian dengan kesibukannya begitu banyak bisa terbagi, kemudian bisa sampai dansa bagus, sampai menerbitkan buku. Yang Om Deddy tahu disiplin ilmunya? Saya itu selulus SMA itu saya studi arsitektur di Jerman. Hingga lulus. Keren. Tetapi saat itu saya langsung menikah, jadi saya tidak sempat bekerja sebagai arsitek. Nah, saya fokus ke rumah tangga, membesarkan anak-anak. Nah, ketika anak saya udah mandiri, saya baru mulai belajar dansa. Jadi sebenarnya ya membagi waktunya itu ketika memang sudah ada waktu luang, ya, untuk. Jadi pada saat masih usia produktif, saya ya masih bekerja, ya. Jadi saat itu membantu suami. Kalau sekarang saya sebagai tenaga sales dan marketing dari grup hotel. Wah, keren. Keren Mbak Rosiani. Ya, ini gitu. Anak-anak tentu nggak ada yang ikut dansa? Enggak. Sama anak saya yang perempuan belajar balet sih, tapi ya itulah, kembali lagi ke kesibukan ketika mereka masih usia produktif. Kan meniti karir. Betul, Jadi itu masih belum
belum ke situ. Wah, keren teman-teman semua. Mbak Rosiani ini lulusan dari Jerman dan nggak main-main, eksak lagi ya, arsitek gitu. Iya. Jadi ya wajar kalau bisa membuat buku semacam ini, karena di dalam penulisan cerpen ataupun cerber ataupun novel ataupun novelet itu tidak mudah ya, karena berbicara masalah rasa, dan rasa dituangkan di dalam kertas ini, kemudian terjadilah sekumpulan cerpen. Terima kasih Mbak Rosiani. Iya. Nah, monggo Mbak Rosiani coba bikin statement kepada anak negeri, memberikan inspirasi, motivasi agar adik-adik yang ada di luar sana bisa semakin semangat. Syukur bisa kayak persis Mbak Rosiani, yang Om suka adalah akademiknya oke, komunikasinya oke, kemudian juga sosialisasinya oke. Aduh, keren banget gitu. Aku malah kepingin besok Mbak Rosiani bikin antropologi dansa. Ini kan filosofi dansa ya, antropologi, karena memang kita butuh Ya, itu antropologi. satu topik yang menarik. Ya, tapi itu mungkin lebih khusus, harus research ya tentang antropologi. Kalau pesan saya terhadap adik-adik sih, maksudnya yang pertama itu kita harus punya mimpi ya. Jadi kejarlah mimpi itu setinggi mungkin dan kejarlah dan realisasikan. Tetapi ketika menemui hambatan, jangan putus asa, tetap berjalan, karena memang dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, karena semua juga kita tidak lepas dari yang di atas gitu ya. Jadi tapi tetap kita harus mengejar gitu ya, dengan disiplin, dengan kerja keras, karena apa yang kita dapatkan itu tidak datang sendiri. Betul. Ya. Tetapi juga banyak hadiah dari Tuhan juga. Amin. Itu. Baik. Ini sukanya Om Deddy sama Mbak Rosiani ini, beliau juga aktivitas di luar dansa juga banyak, terutama masalah ibadahnya begitu hebatnya. Saya tahu persis beliau selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Mbak Rosiani atas waktunya datang ke tempat Youth Dance Spot Channel yang telah memberikan inspirasi banyak kepada anak negeri. Saya yakin pasti adik-adik semua terinspirasi. Saya yang terima kasih Mas Deddy sudah mengundang saya sehingga kita bisa berdialog tentang dansa. Sama-sama Mbak. Ini ya paling nggak kita bisa menginventarisir lah. Jadi kalau saya kangen sama Mbak Rosiani, tinggal saya buka YouTube saya kan. Jadi saya punya kenangan banyak sama narasumber. Alhamdulillah kita sudah hampir 70 narasumber. Wah, luar biasa. Sudah hampir 70 dengan selama 6 bulan ini. Jadi sudah 70 narasumber, dan itu semua orang-orang hebat semua. Paling tidak kalau mau melihat, bisa melihat di Youth Dance Spot Channel. Oke, lagi terima kasih Mbak Rosiani, tetap semangat. Semangat. Ya. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.